الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih para pemirsa dimanapun berada yang masih setia bersama kami semua dan para jamaah yang ada di sini. Sehat semuanya? Masih semangat? Alhamdulillah. Mari sama-sama hari ini kita akan dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Ihsan Sya'ban. Insya Allah beliau akan membahas tema membangun hubungan baik antara mertua dan menantu. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidi khuril muhajjalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang Maha Ghafur, yang sampai dengan hari ini kita diberikan kesempatan untuk terus bersyukur, bertadabur, bertafakur agar kelak kita membawa bekal yang cukup untuk kembali ke alam kubur. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak dikumpulkan di padang mahsyar bersama-sama dengan beliau. Ibu, Ibu, Bapak, lemes amat ya. Bibir dikulum, makan labu. Assalamualaikum ibu-ibu. Bibir dikulum makan opak. Assalamualaikum bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mancingnya susah kalau mau bapak-bapak. Masya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan oleh Qori bahwa luar biasa Allah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Belum lagi wabil walidaini ihsan di dalam surat Al-Isra disampaikan berbuat baiklah kepada ayah dan ibu kita. Di sini saya ingin menyampaikan bagaimana meningkatkan hubungan baik tetapi dengan mertua. Ini yang agak sulit untuk disampaikan dan diimplementasikan. Karena enggak semua bisa paham dengan ini. Ada 4 hal yang harus dicatat ketika kita ingin meningkatkan bagaimana hubungan kita menjadi hubungan yang terbaik. Tidak kepada orang tua saja, tetapi kepada mertua. Ya, mertua itu kan orang tua kita, Bu. Betul? Bapak punya mertua, punya? Pelan amat punya. Udah kasih roti belum? Bapak punya mertua apa enggak? Ya. Ibu punya mertua apa enggak? Ya. Semuanya punya mertua, betul? Kita harus hormat sama mertua.
Lantas apa yang keempat itu? Yang pertama, yang paling utama, suami dan istri harus meningkatkan tanggung jawabnya sebagai suami dan istri. Jangan-jangan ya, kalau apalagi serumah sama mertua di PMI, pondok mertuain, indah. Ini diajakin curhat sama ibu mertua, gimana suami kamu? Ya biasalah, bawa duit cuma 2 juta, nggak susah, beli peda aja susah, peda, tahu peda, asin peda. Susah, beras aja susah, duit cuma 2 juta, hari gini. Oh. Dia sudah meninggalkan tanggung jawab dia sebagai seorang istri untuk menutupi aib suami. Tutupin itu, jangan diomongin. Lah Ustadz, ke mertua jangan diomongin, jangan, itu rahasia dapur. Apalagi urusan kasur. Gak boleh diomong-omong. Sepakat Bu? Itu yang pertama. Bapak-bapak juga sama. Sebagai seorang suami, jangan ngomong sama orang tua ketika istri kita cerewet. Ketika istri kita bawel. Kalau bawelnya buat kebaikan, kalau cerewetnya buat kebaikan, maka kita ikuti, betul? Iya dong, harus adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada porsinya. Jangan kadang-kadang kalau ibu-ibu lagi, bapak-bapaknya, akhirnya apa? Pengadilan agama. Padahal pernikahan sudah sekian puluh tahun. Yang dilupakan adalah anak-anak kita, kehidupannya akan hancur, betul? Iya dong, jangan dulu aja cinta, cinta, cinta. Giliran udah menikah boro-boro cinta. Mohon maaf ini ya, buangan angin aja. Blas, dar. Syukurin lu. Begitu kan. Bener apa kagak? Nah, kalau baru menikah 3 bulan, empet, pelepes. Ya kan? Siapa ini yang buang angin? Oh no, tetangga sebelah. Tetangga sebelah sampai. Ketika kita sudah meningkatkan tanggung jawab kita sebagai seorang suami dan istri, maka kita akan jelas berkomunikasi dengan mertua. Yang penting-penting aja. Nggak usah diomongin yang lain-lain, apalagi serumah. Yang kedua, jadikan mereka kedua orang tua kita. Salah satu ulama yang lain menyampaikan, jadikanlah ini adalah orang tua kedua. Kalau saya lebih senang, jadikanlah mereka kedua orang tua kita. Jadi orang tua kita ada berapa? Ada 2, orang tua kandung dan mertua. Kalau posisinya sudah sama, insya Allah komunikasinya anteng-anteng aja. Ibu kita dibeliin. Maksudnya kebelibet. Dibeliin mobil, mertua kita dibeliin mobil. Jangan kagak. Ibu kita dibeliin rumah, mertua kita dibeliin. Walaupun ukurannya beda, nggak apa-apa. Yang orang tua dikasih itu 36, yang ini 21, nggak apa-apa. Yang penting sama-sama. Begitu. Yang ketiga nih harus diingetin sama ibu-ibu. Menjadi bagian keluarga. Jangan udah nikah tuh lupa. Sibuk dengan dunianya masing-masing. Neng, iya bu, main handphone. Neng, iya bu, nonton film, drakor, India, segala macam ditonton. Disuruh minta tolong nyeremin tanaman, kagak mau. Disuruh beresin rumah, kagak mau. Ini kan yang masalah ketika hubungan mertua dengan menantu tuh turun. Ya, kenapa? Karena kitanya ego. Betul nggak Bapak? Ya kalau Bapak-Bapak mah anteng, kagak ada di rumah ya kan? Ibu-ibu, maksudnya serong kanan aja deh ya. Ibu-ibu yang ada di rumah. Bertemu dengan ibu mertua, betul. Bertemu dengan bapak mertua, betul. Bapaknya minta kopi, bikinin kopinya yang kental. Kalau perlu nggak pakai gula, biar tahu pahitnya kehidupan. Jangan diikutin, ya aja. Kasih gula sedikit, betul. Ketika minta sarapan, kasih sarapan yang baik. Layaknya orang tua kita. Kita menitipkan diri kita kepada mereka. Betul nggak? Jangan minta kopi dikasih air putih, ya marah. Minta coklat dikasih apa? Dikasih biji kopi, ya ini susah. Besoknya tanggal giginya, kan kejadian banyak seperti itu. Banyak menantu yang tidak disukai oleh mertuanya karena apa? Karena kitanya, betul nggak? Jadi besok-besok ketemu mertua gimana caranya? Ustadz gimana caranya? Senyumin aja. Pak senyum pak. Itu, Assalamualaikum ibu, Assalamualaikum bapak. Besok-besok dibilang mantu gue tambah gila katanya. Enggak, tapi benar. Mertua saya kan tinggalnya di Cimahi. Ketika mau marah saya senyumin, gak jadi marah, malah diajakin jalan-jalan. Itu ilmu nih, catat pak, catat ya. Ibu mertua saya juga sama, kan sukanya ibu mertua saya itu diajakin makan gitu ya, di satu tempat makan gitu. Diajakin aja makan, jadi adem.
Nggak ada yang namanya perselisihan. Jadi semuanya anteng-anteng aja. Tapi bagaimana cara kita meningkatkan, itu tadi ada 3. Nah yang keempat, mesti sopan, santun, berakhlak, mentang-mentang mertua di pinggir. Siapa itu? Mertua, gitu. Jangan dong. Innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasul, diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Betul enggak? Lah kalau sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, harus jadi ibu yang terbaik, mantu yang terbaik. Ya, benar-benar harus the queen, harus the princess. Harus cantik hatinya, harus cantik akhlaknya. Betul Bu? Betul Bu? Dikasih uang sama suami 2 juta anteng? Dikasih 5.000 anteng? Jangan dibilang-bilangin sama mertua. Emang lu kasih mau dikasih sama mertua? Kagak ada. Bapak juga ya Pak, jangan mancing mulu. Mancing keributan. Datang-datang ribut sama mertua. Jangan. Ya, ini berdosa. Kenapa? Karena saya pernah punya pengalaman ketika mertua sudah ikut campur dalam hubungan pernikahan, maka bubar Pak. Bubar. Bubar. Kenapa bubarnya? Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita komunikasikan. Maka dari itu harus dekat seperti kepada orang tua. Begitu ya. Jadi ibu-ibu sepakat harus mencintai mertua kita? Kalau saya ngomong begitu ajib gitu ya. Sepakat? Ajib. Iya. Dah Ustaz. Terima kasih, Masya Allah, tabarakallah. Guru kita Ustadz Ihsan Syaban yang begitu luar biasa. Perlunya adanya akhlak, perlunya adanya ilmu. Sehingga kita bisa menjadi sesuatu yang baik buat mertua. Dan bisa menuntun menjadi menantu yang soleh dan solihah. Amin ya Rabbal. Nampak terlihat Bapak Ibu semua yang ada di sini mau bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Banyak sekali Ustaz, luar biasa. Silakan Ibu. Silakan. Ngacung Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana, mau bertanya sama Ustadz. Apa yang dilakukan menantu untuk menunjukkan penghargaan dan rasa hormatnya kepada mertua? Masya Itu Allah. aja. Terima kasih Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Guru. Pertanyaannya pendek, jawabannya bisa 2 hari 2 malam ya. Apa yang dilakukan oleh seorang menantu kepada mertua untuk mengapresiasi atau menghargai? Pertama, bertingkah lakulah sebagai seorang anak, bukan menantu. Pertama. Kedua, sopan dan santun seperti kepada orang tua kita. Yang ketiga, ikut di dunianya mereka. Kalau mereka doyan masak, jadi pendampingnya untuk memasak. Kalau perlu punya tabungan, beliin tuh perkakas yang memang dia butuhkan untuk memasak, seperti itu. Sehingga si mertua ini merasa, mantu gue baik banget ya. Padahal ini kan dulunya begini begitu ya. Sekarang baik banget. Itu digaransi benar-benar 1000% diomongin ke tetangga. Semua tetangga dan keluarga. Mantu gue baik, mantu gue luar biasa, mantu gue cantik. Kemarin gue dibeliin perkakas untuk masak-masak. Padahal dibelinya cuma harga berapa? 100-200 ribu. Tapi itulah bagian penghargaan. Sama seperti kita menghargai kedua orang tua kita. Jangan dibeda-bedain. Betul? Siap Teh Lina, siap? Tadi siapa namanya? Liana. Lina. Salah. Liana. Oh iya. Keblibet ya. Aduh. Ada lagi? Cukup. Siap, makasih Guru. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Begitu luar biasa apa yang beliau sampaikan, lugas, jelas, singkat. Dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan membawa kebaikan buat kehidupan kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Setelah ini kita akan masuk pada segmen Ngaji Yuk bersama Ustadz Binawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.